How's it going? The other day, I was going down the street and I met my mate. And I told him, I said, "Oh, I saw this Sheila the other day." I said, "She's a good sort." He said, "Yeah, that's great." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak sadaro? Ketemu lagi sama Uni di Fun Chattage Family. Semoga sanak sadaro di luar sana selalu sehat ya. Untuk sanak sadaro yang baru pertama kali mampir main ke channel Uni, makasih ya. Jangan lupa di subscribe channel Uni, di like, di share, terus bunyiin loncengnya biar tahu kapan Uni upload video baru lagi. Untuk sanak sadaro yang sering-sering main ke channel Uni, ya Allah makasih banyak. Itu yang bikin Uni makin semangat untuk bikin video baru. Oke, hari ini Uni mau curhat-curhat sedikit aja tentang enak gak enaknya hidup di sini ya. Karena kan banyak orang yang bilang, oh hidup di Australia itu enak ya, atau hidup di luar negeri itu enak ya, kayaknya enak banget, kayaknya gini. Oke, di video ini Uni bakal kasih tahu 5 hal yang enak dan 5 hal yang gak enak hidup di sini. Oke? 5 hal yang Uni gak suka dan suka tinggal di Australia. Pertama, Uni akan ngebahas 5 hal yang Uni suka tinggal di Australia. Oke? Nomor 1, di sini itu semuanya bersih dan teratur. Pokoknya bersih banget deh, kalaupun sampai ke langit-langit itu kayaknya biru bersih gitu ya. Mungkin itu yang Uni suka, tinggal di sini bersih dan teratur. Semuanya teratur dan semuanya orang mengikuti peraturan ya. Oke, itu yang Uni alami di sini. Terus Uni nggak pernah lihat sampah berceceran di jalanan. Mungkin orang-orangnya sudah merasa ini ya, untuk menjaga kebersihan masing-masing. Jadi semuanya itu rapi dan bersih, alhamdulillah. Oke, yang kedua, enaknya tinggal di Australia adalah hidup semuanya setara. Baik yang kaya maupun yang miskin, di sini perbedaan sosial itu tidak terlalu kelihatan. Semuanya sepertinya sama, kecuali yang tajir melintir banget ya, mungkin entah itu artis atau apa yang tinggalnya di ada satu daerah di sini tuh yang memang orang-orang kaya semua, mungkin rumahnya udah puluhan juta dolar ya. Mungkin seperti itu. Tapi keseharian kita di sini ya sama aja gitu loh. Sama aja ya. Uni nggak ngerasa ngelihat orang terlalu miskin atau ngelihat orang terlalu kaya, semuanya sepertinya rata ya. Untuk gaji pun di sini mungkin kalau dilihat secara rupiah ya, gaji di sini juga besar banget karena dihitungnya per jam ya, dan minimum gaji itu mungkin sekitar 20 dolaran ya per jamnya, dikalikan 8 jam kerja, dikalikan 5 hari aja udah berapa gitu, kelihatannya kan besar ya. Bahkan di sini anak-anak pun yang di high school di atas umur 14 tahun 9 bulan sudah boleh bekerja. Rata-rata mereka kerjanya di fast food gitu ya, kayak McDonald, KFC, Hungry Jack atau Aporto atau apa. Biasa mereka kerja di situ sambilan. Dan itu mereka ada jam yang tidak boleh melebihi berapa jam kerja gitu ya. Jadi anak-anak ini sudah dididik untuk bekerja dan mengumpulkan uang dari usia dini. Itu udah diatur sama pemerintah seperti itu. Lalu untuk kalau dibilang oh enak ya gajinya gede gitu ya, di luar negeri itu gajinya memang kalau dihitung rupiah gede, tapi pengeluaran kita pun di sini juga cukup besar gitu. Tapi penghasilan yang besar plus pengeluaran pun yang besar di sini, herannya Uni ya, alhamdulillah tuh kita masih bisa nabung gitu loh. Makanya kadang kita sering lihat kan ya, oh bule tiap tahun holiday, oh bule tiap tahun liburan gitu ya. Karena mereka sudah membudgetkan itu. Bukan karena lebih ke gaya hidup atau apa, tapi ini Uni pribadi ya sama Uda. Uni ngeliatnya dari Uda ya. Uda itu bilang dia tiap tahun harus wajib liburan. Ya, liburan sama keluarga. Kenapa? Uni pernah tanya, oh kalau saya dulu nggak begitu. Saya dulu kalau ada duit ya liburan, kalau enggak ya nggak ada, ya udah mau diapain. Karena jujur penghasilan Uni dulu waktu di Indonesia ya,
penghasilan sama pengeluaran tuh nggak balance, alias besar pasak daripada tiang kadang-kadang ya, apalagi anak banyak 4. Udah gitu jangankan mau liburan tiap tahun, buat nabung aja tuh susah banget gitu kan. Tapi di sini alhamdulillah ya, kita tuh bisa nabung gitu loh. Serius, kita bisa nabung dan udah selalu mengalokasikan dana untuk tabungan itu selalu ada. Oh, tiap tahun dia sudah merancang. Oh, karena di sini kan sekolah per term ya. Setiap term tuh kita libur. Term 1 libur, masuk ke term 2 lagi, nanti masuk ke term 3 libur. Dan itu semua sudah direncanakan sama udah. Oh, kayak sekarang nih kan kita udah mau masuk liburan Easter ya, 2 minggu anak-anak libur sekolah. Itu udah mikirin kita harus kemana, mau ngapain sama anak-anak, dan itu dia sudah budgeting gitu loh, udah ada budgetnya untuk itu. Makanya Uni dulu mikir ya, oh iyalah dulu kan bule tuh tiap tahun liburan karena gaji gede. Enggak juga. Tapi buat mereka itu liburan itu adalah sesuatu yang wajib. Uni pernah ngomong sama Uda kan, emang kenapa sih harus liburan setiap tahun gitu kan, atau liburan setiap tahun tuh maksudnya liburan besar ya setiap tahun, entah mereka ke luar negeri. Kemarin waktu itu udah berapa tahun lalu dia ke Malaysia, Singapura kayak gitu-gitu bawa anaknya. Dia bilang, Hani kata dia kan, saya udah 1 tahun kerja, mati-matian cari uang, cari capek, saya butuh liburan. Itu alasan sudah seperti itu, saya butuh liburan, saya butuh refreshing badan saya, pikiran saya, untuk saya kerja setahun ke depan lagi, kayak gitu guys, anak sadaro. Alasan mungkin sebagian besar bule-bule kenapa mereka selalu menjadwalkan libur setiap tahun ya. Nah kalau Uni dengan jiwa miskin ini kan, jiwa miskin, boro-boro mau liburan gitu, bayar listrik aja ngutang mulu. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Mungkin ada beberapa yang orang-orang di Indonesia yang berpikir ya, oh enak lah di luar negeri, banyak uang atau apa. Jangan salah juga, karena hasil yang mereka dapatkan itu memang sesuai dengan pekerjaan mereka yang keras gitu. Ya, Uda pun sendiri di sini kerja keras untuk bisa menghasilkan penghasilan yang cukup ya untuk membiayai kita sebanyak ini dengan banyak anak. Ya gitu deh pokoknya. Kalaupun dibilang oh ya banyak duit ya tinggal di luar, mungkin karena mata uang konversi kita gitu ya, dari dolar ke rupiah, jadi kelihatan besar di rupiahnya kan. Tapi di sini kan kita penghasilannya dolar, pengeluarannya dolar, jadi tetap aja sama gitu loh. Kecuali si dolar ini kita simpan mendemin ke rupiah mungkin gede ya, tapi kan kita tinggalnya di sini, mau nggak mau ya kita pengeluaran juga pengeluaran sini gitu besarnya. Oke, seperti itu pokoknya ya. Terus yang ketiga, sekolah dan kesehatan gratis. Sama Fer, di Indonesia juga gratis. Iya sama, cuma Uni tuh sangat dipermudah ya di sini ya. Apalagi Uni kan pendatang ya, imigran cinta gitu. Pendatang ini Uni kan nggak ngerti apa-apa. Kadang kan udah nggak setiap saat gitu ya dia nemenin Uni pada saat daftar sekolah atau apa gitu. Ini Uni yang malah dikejar-kejar pihak sekolah loh. Dikejar-kejar pihak sekolah. Ini anak kamu anak usia sekolah, harus masuk sekolah, harus begini, harus begitu. Uni jujur ngomong, oh saya nggak ngerti, tenang, pokoknya semua kita yang urus, pokoknya sekolah yang urus. Uni bingung gitu kan. Nanti pihak imigrasi kita yang urus, kita yang kirim surat, kita yang ini. Pokoknya Uni tinggal masukin anaknya doang. Enak gak sih gitu? Maksudnya Uni bersyukur, wah alhamdulillah banget gitu. Dan yang kita perluin cuma kalau anak kita masuk ke sekolah negeri ya, kita cuma untuk biaya seragam aja sama sepatu sih. Sama mungkin kayak di Jakarta ya. Tapi kita nggak beli buku sama sekali. Uni nggak ada beli buku pelajaran sama sekali. Paling cuma buku tulis, itu pun 2 biji, 3 biji, sama peralatan pensil lah atau apusan apa. Cuma itu aja sih, sama tas ya. Selebihnya semuanya disediakan oleh pihak sekolah. Dan nanti akhir tahun biasanya hasil kerja anak kita akan dikembalikan ke kita untuk dilihat ya, kayak gitu. Dan terus di sekolah juga anak-anak itu mereka selalu dapat penghargaan. Nanti Uni kasih lihat ya, kecil-kecil gitu, kayak kertas kecil-kecil
Misalnya anak kita hari ini berlaku sangat baik dalam hal apa, mereka kan kasih kertas kecil itu untuk anak-anak bawa pulang, lihat hari ini saya melakukan ini gitu kan, saya dapat penghargaan karena saya good behavior, saya good learner, saya berkelakuan baik hari ini, saya belajar sangat baik hari ini, saya ini, pokoknya anak-anak tuh merasa kayak di-appreciate gitu. Anak-anak tuh merasa kayaknya mereka memang gak tahu ya, Uni merasa di sini guru-guru di sini itu benar-benar bukannya Uni bilang guru-guru di Indonesia gak bagus ya, ini Uni bicara guru-guru sekolah anak Uni yang dua ya, si Didi sama si Aura, sama Kif dulu waktu di SD-nya, karena Kif sekarang udah di high school ya, beda guru. Benar-benar ini ya, pada saat kita online, kita sempat online berapa bulan gitu ya, mereka tuh benar-benar aktif untuk yang ke kita juga, ke orang tua ya, apa aja yang udah ini, anak-anak kita perkembangan seperti apa. Apalagi anak Uni kan datang dari luar negeri ya, mereka selalu bertanya, anak kamu perlu support ini atau enggak, terus kita lihat anak kamu perlu support ini, mereka akan terus mereka kejar kita, karena bagi mereka anak usia sekolah itu wajib ya untuk diperhatikan. Pada saat itu mereka kan perkembangan ya, sama kayak waktu Uni jadi guru di Indonesia juga kan, Uni pengen anak-anak itu berkembang secara bukan hanya ininya ya, pintarnya aja, tapi juga secara pribadi berkembang dengan baik gitu. Yeah. Oke, lanjut. Kesehatan gratis. Nggak gratis juga sih, kita kan bayar pajak ya di sini. Jadi sebenarnya kita bayar pajak. Pajak itu juga yang lari ke kesehatan. Dulu Uni adalah salah satu peserta BPJS, dan Uni merasakan ya, kadang-kadang memang kalau untuk mendapatkan fasilitas gratis itu kan kita harus dapat surat dari Vaskes 1 atau apa gitu kan. Kalau di sini enggak, kita di sini dapat satu kartu yang namanya Medicare. Kita dikasih Medicare ya, itu Uni dapat satu kartu, itu udah dengan sama anak-anak yang di bawah umur. Kalau Kasya dan Mas Andre, mereka dapat masing-masing sendiri karena udah di atas 18 tahun, jadi mereka pegang sendiri. Tapi kalau untuk anak-anak Uni yang masih kecil-kecil, itu ada di kartu Uni ya, di nomor Uni. Jadi Uni tinggal bawa itu tanpa banyak pertanyaan, insya Allah pasti di ini ya, dibantu untuk kesehatannya. Satu lagi di sini itu kan kalau berbeda kayak di waktu di Indonesia ya, Uni kalau di Indonesia kan misalnya lagi sakit atau apa, ke dokter terdekat deh gitu kan, ke dokter terdekat, terus datang aja ke klinik 24 jam atau apa. Kalau di sini beda. Di sini kita satu keluarga ini punya satu dokter, atau kita bilang family doctor ya, dokter keluarga, hanya satu orang. Jadi kita nggak bisa kucuk-kucuk datang ke klinik manapun kita mau gitu loh. Kalau di Jakarta kan kita kapan aja datang, bisa datang duduk di klinik. Kalau di sini nggak, kita harus by appointment. Itu yang agak sedikit nyebelin kadang-kadang ya. Belum tentu nih kita sakit hari ini, kita mau ke dokter hari ini juga, itu belum tentu bisa. Oh, kita telepon nih, oh sorry dokter kamu sudah fully book, kamu cuma bisa datang besok gitu. Itu salah satu yang mungkin gak enak Pak Uni masukin di tempat yang tadi ya, tapi pasti dapat pelayanan ya, dan itu gratis. Dan terus dia akan nge-link, misalnya nih ya, kayak Uni ke dokter, kita bilangnya general practice ya, dokter GP Uni nih. Terus dia bilang, Uni kamu harus ke dokter spesialis, saya kasih surat rekomendasi. Akhirnya kita ke dokter spesialis dong, yang beda. Nah dari hasil dokter spesialis itu nggak perlu kita repot-repot bawa ke dokter GP kita, karena mereka pasti akan langsung kirimkan ke GP kita gitu loh. Nanti GP kita udah tahu tuh, kayak kita X-ray pun, ronsen pun atau apapun pasti langsung masuk ke GP kita datanya. Kita nggak perlu bawa-bawa hasil ronsen yang segede apa gitu ya. Kita sih dikasih kopinya, cuma dokter kita yang di GP itu pasti sudah punya kopinya langsung yang mereka kirim dari si spesialis ke GP-nya. Pokoknya dipermudah banget deh di sini ya. Alhamdulillah, itu yang Uni suka tinggal di sini. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat, ini Uni pribadi ya. Menurut Uni, pemerintah di sini itu sangat memperhatikan sekali warganya. Oke, pemerintah di sini sangat memperhatikan sekali warganya. Contohnya pada saat COVID kemarin. Pada saat COVID kemarin itu kan kita ditutup ya, hampir semua tempat-tempat yang umum itu kan tutup.
kayak tempat restoran, tempat makan atau apa, otomatis itu kan banyak karyawan yang nganggur ya, dirumahkan karena lockdown misalnya. Dan di situ pemerintah memberikan kompensasi kepada warganya yang tidak bekerja. Jadi nggak usah takut ya. Jadi walaupun kita dirumahkan, kita tetap masih bisa makan. Dan itu diberikan secara tunai. Jadi kita masih bisa belanja secara tunai. Dan bukan cuma untuk para pekerjaan yang dirumahkan, untuk para pengusaha pun mereka dapat bantuan. Karena usaha mereka tutup dong. Mereka kan mungkin harus bayar tempat, sewa tempat, atau mereka mungkin punya cicilan kendaraan, atau mereka mungkin apa ya untuk usaha, itu mereka dibantu gitu loh. Itu yang ini. Dan di sini juga untuk para pensiunan ya, oma-oma, opa-opa yang mungkin sudah tua-tua, mereka juga dapat ini ya, dapat apa sih namanya, keistimewaan. Jadi kalau mereka punya pensiun card, namanya Nani sama Michi pegang pensiun card itu. Jadi untuk biaya apapun, atau mau nonton bioskop, mau ke salon, mau apa tuh, biasa mereka kalau bawa pensiun card itu mereka dapat harga khusus. Begitu juga dengan pelajar gitu. Ya alhamdulillah lah, mungkin ini informasi yang Uni dapat ya, kayak gitu. Dan untuk ibu-ibu di sini yang tidak bisa bekerja karena harus mengurus anak-anak, mereka digaji oleh pemerintah. Walaupun mungkin nggak banyak ya, tapi mereka digaji alias dihargai oleh pemerintah karena mereka harus mendidik anak-anak mereka di rumah, menjaga anak-anak mereka di rumah. Karena itu mereka tidak bisa bekerja di luar ya. Kayak Uni gini nih, Uni kan nggak bisa kerja di luar karena harus antar jemput anak-anak kan, 4 orang. Siapa yang mau antar jemput gitu loh. Jadi itu pemerintah memperhatikan juga hal-hal seperti itu. Oke. Terakhir, nomor 5. Di sini banyak fasilitas gratis untuk Uni yang pelit ini. Dulu waktu Uni di Indo ya, mau lihat pantai aja tuh Uni mesti bayar, mesti ke satu tempat yang kita harus bayar gitu ya, karena kan pantai juga nggak banyak di Jakarta ya. Tapi kalau di sini semua pantai itu masuknya gratis, nggak perlu bayar ya. Paling kalau mau makan ya bayar, kalau enggak ya mau makan sendiri kan gitu. Terus banyak taman-taman juga gratis masuknya, tempat-tempat wisata juga banyak yang gratis masuknya. Paling bayar masuk wahana ya, biasanya misalnya mau naik apa baru bayar, tapi selebihnya sih banyak gratis. Dan yang Uni senang banget kalau ke mall itu, mall yang dekat rumah Uni nih, kan di tempat tinggal Uni ini kan cuma satu mall besar ya, selebihnya kan cuma plaza-plaza kecil. Di mall yang tempat Uni tinggal ini, 3 jam pertama tuh parkir gratis guys. Makanya Uni kalau ke mall nggak pernah lebih dari 3 jam kalau sendiri. Kalau sama Uda terserah, biar Uda yang bayar. Aduh, kalau mikirin di Jakarta gratis apa? Oh, gratis. Kalau mikirin di Jakarta kan parkir bayar ya, walaupun di pinggir jalan tetap bayar 2000 gitu ya. Nggak tahu sekarang mobil 5000 mungkin ya. Kalau di sini sih alhamdulillah parkir gratis. Kecuali kalau di tengah kota ya, di tengah kota mungkin ada parkir berbayar namanya. Misalnya parkir tuh ada mesin kecil gitu ya untuk bayar, masukin nomor mobil, terus ya bayar mau berapa jam kamu di situ gitu. Dan kan di city itu atau di kota Sydney-nya parkir tuh mahal. Jadi Uni kalau ke kota ya lebih senang tuh naik kereta, nggak perlu bayar-bayar. Kecuali kalau sama Uda, terserah Uda yang bayar. Oke guys, itu 5 hal yang Uni suka tinggal di Australia. Sekarang kita ke 5 hal yang Uni nggak suka tinggal di Australia. Pertama, yang pasti di sini jarang lihat masjid. Nggak pernah dengar suara azan berkumandang. Jadi di sini masjid itu yang daerah rumah Uni cuma satu ya, ada di belakang itu pun gabung sama salah satu sekolah swasta Islam ya.
Islamic School, dia punya masjid sendiri dan itu masjidnya. Itu salah satunya masjid yang berbentuk masjid Uni lihat. Selebihnya di tempat tinggal Uni ada beberapa masjid, tapi itu hanya kayak berbentuk ruangan atau satu bangunan gedung kotak gitu ya. Jadi nggak ada menara, nggak ada kubah gitu, nggak ada, cuma kayak ruangan aja sih, kayak gudang gitu jadi masjid, kayak hall gitu deh, ruangan hall gitu jadi masjid kayak gitu. Itu satu yang Uni kangen banget ya dari Indonesia, itu dengerin suara azan gitu tiap sore, mau maghrib, zuhur pasti dengar suara azan. Di sini Uni kalau mendengar suara azan pakai aplikasi biar nggak ketinggalan sholatnya. Dan nomor 2 yang paling parah adalah homesick sama makanan Indo dan temen ya. Homesick banget. Di sini banyak sih restoran Indonesia ya, ada. Kalau tempat tinggal Uni malah nggak ada. Jadi Uni kalau mau makan Indo itu harus ke daerah terdekat itu 30 menit dari sini, atau Uni harus ke city atau ke kota Sydney yang 1 jam dari sini. Dan itu pun mahal sangat sadaro. Jadi kalau ada yang punya pengalaman sama kayak Uni ya, tinggal di luar negeri terus kangen sama masakan, komen di bawah. Oke. Terus kalau pengen makan makanan Indo ya harus, kalau nggak mau boros jajan ya harus beli masak sendiri. Uni kadang di sini jadi belajar masak makanan Indo ya, karena kepengen misalnya, atau udah kebelet kangen, pengen mau pergi makan ke restoran males, pelit gitu kan, nggak ada yang nganterin misalnya, lebih baik Uni coba masak sendiri. Itu sih yang nggak enaknya di sini ya, makanan itu terbatas, makanan Indonesia terbatas. Nggak enak yang ketiga, Uni ganti nama jadi Inem. Karena semua harus dikerjain sendiri. Berat sih, tapi nggak jadi beban. Kenapa? Karena Uni sangat menikmati hari-hari Uni di sini walaupun semuanya harus dikerjain sendiri. Awal-awal Uni sempat keteteran atau jatuh sakit atau kasarnya, karena pengen Uni kerjain semua sendiri. Kesini-sini akhirnya udah bilang sama Uni, kerjain apa yang kamu bisa. Kalau kamu udah nggak bisa, tinggal aja dulu. Alhamdulillahnya sih dapat suami kayak gitu ya, nggak tipe yang bule harus resik banget atau apa gitu, nggak juga sih. Kalau sampai dapat bule kayak gitu gila kali ya, rumah segede ini Uni harus kerjain semua sendiri. Alhamdulillah mungkin ada dibantu juga sama kakak ya, sama mas. Kadang-kadang Nani juga banyak bergerak, dia ikut bantu gitu ya. Tapi selebihnya harus Uni kerjain sendiri. Itu salah satu yang nggak enak tinggal di sini ya. Kita nggak bisa teriak, Mbak bikinin teh, Mbak bikinin ini, Mbak bersihin kamar saya, Mbak ke pasar, Mbak. Itu nggak ada. Ada sih jasa pembersih ruangan atau pembersih rumah di sini, tapi bayar mahal banget per jamnya. Itu per jamnya, atau mereka hitung kadang per ruangan ya. Per ruangan itu bisa 2 ruangan misalnya, 2 jam kerja $80. Ya ngapain juga kali, bisa juga. Jadi sekarang Uni memanage waktu Uni nih ya. Kayak gini nih, Uni ada waktu sebentar lagi, Uni udah harus jemput anak-anak nih. Makanya Uni bikin video ini, mumpung di rumah nggak ada orang, nggak berisik. Udah kerja, Mas Andre kerja, kakak kerja, di rumah tinggal Uni, Nani sama Michi, anak-anak yang lain kerja sekolah. Dan ini minggu terakhir sebelum mereka libur Easter 2 minggu. Mereka terakhir masuk itu hari Kamis, oke? Dan itu yang salah satu nggak enak ya. Capek banget, apalagi dengan banyak anak kayak gini ya. Yang punya pengalaman pengalaman sama dengan Uni, komen di bawah, oke? Gak enak yang keempat, culture-nya beda kultur, beda bahasa, beda cara. Sumpah gak enak banget, kadang-kadang gak connect. Uni tuh kadang gak connect ya, di sini tuh gak connect gitu, ngomong sama bule tuh gak connect. Bahasa mereka juga kan, Uni kan Australia bahasanya Inggris. Iya memang bahasanya Inggris, tapi kalau kalian pernah dengar orang Inggris langsung ngomong ya, mereka punya slang kan beda ya sama orang Amerika Inggris gitu ya, Inggris Amerika yang mungkin ngomongnya clear kayak di film-film. Di sini tuh susah gitu loh.
Uni kan bukan kali pertama ya tinggal di sini. Dulu Uni juga lulus SMA kan tinggal di sini. Itu kalau dulu Uni ya, kalau ke kampus 3 bulan pertama tuh Uni begini, ini orang ngomong apa sih gitu kan. Akhirnya Uni tuh bawa tape recorder dulu, zaman dulu tahun 95-an ya, 90. Uni taruh tuh depan si dosen, udah Uni bengong aja, orang nggak ngerti dia ngomong apa. Akhirnya ada 1-2 kata yang Uni ngerti, sisanya tuh yang slang mereka tuh parah gitu loh. Akhirnya dulu setelah Uni record dia ngomong apa, Uni bawa pulang, Uni dengerin berkali-kali, akhirnya oh oke, itu maksud dia itu. Sama di sini pun begitu. Dan hebatnya lagi kalau anak-anak ya kayak Aura sama Kif, kok ya cepet banget gitu. Memang kalau ini udah tua, udah karatan kali otaknya ya. Mereka tuh cepet banget. Dan slang mereka pun sekarang sudah ikut slang sini. Uni kadang nih kalau jemput mereka nih, mereka ngobrol ya di belakang. Uni tuh nggak ngerti mereka ngomong apa. Kadang-kadang nggak nangkep ngomongan dia tuh udah yang gitu. Ini ngomong apa sih nih anak? Kadang Uni minta abang untuk translate. Bang ngomong apa sih barusan bang gitu. Karena slang mereka udah ikut slang sini. Itu yang gak enak sih. Emaknya dia nggak ngerti gitu kadang-kadang kan ya. Oke, yang terakhir nomor 5 yang gak enaknya adalah susah dapat temen. Ya sih, jujur Uni susah dapat teman di sini. Teman Uni di sini cuma satu, namanya Eva. Teman baru enggak juga. Ini teman lama waktu Uni dari tahun 95 ya. Uni di sini Uni udah kenal sama dia. Jadi pas balik ke sini lagi ya ketemu lagi, akhirnya ya berteman lagi gitu kan. Cuma satu teman Uni di sini. Selain saudara ya. Yang orang Indo cuma satu. Uni enggak Eva sih sering ya berapa kali temen Uni ngajakin untuk Fer ikut pengajian yuk ini itu. Masalahnya bukannya Uni nggak mau ya, waktunya yang Uni bingung. Uni tuh nanti deh one day Uni bikin deh keseharian Uni ya, seharian tuh ngapain aja gitu. Nanti deh Uni kasih lihat. Boleh jujur Uni itu sehari punya waktu free itu hanya dari sekitar jam 1 sampai jam 2.30 deh, kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam doang guys. Itu pun Uni pakai buat makan siang, dudukin pantat sebentar istirahat. Atau sekarang Uni ini sejak nge-vlog lagi ya, bikin vlog kayak gini. Ini aja udah sekarang udah jam 1.15. Bentar lagi Uni udah harus kabur jemput anak-anak. Oke. Bingung gitu loh. Mau keluar pun udah susah, bukannya apa-apa. Kalau weekend Uni di rumah karena udah sama anak-anak di rumah kan. Uni nggak mungkin ngayap gitu loh. Kalaupun ngayap boleh lah, udah kadang usir gitu loh. Udah kamu pergi ke sama teman kamu sana, pergi ke karena dia tahu me time itu butuh ya. Siapapun butuh me time. Kadang udah juga masih suka me time sama teman-teman SMA-nya gitu. Dia bilang, "Hani, saya mau pergi sama teman-teman SMA saya makan malam atau pergi." Nah kalau Uni gini nggak punya teman dia tuh, gitu kan? Maksudnya dia bisa jawab tuh. Ya gitu deh. Pokoknya itu yang gak enaknya. Oke, segitu dulu mungkin curhatan Uni hari ini. Semoga bermanfaat, menghibur. Jangan lupa untuk subscribe channel Uni, terus like dan share juga ya. Kalau ada pertanyaan boleh taruh di bawah. Ada yang ingin ditanyain, nanti insya Allah Uni akan jawab. Oke, sampai ketemu di video Uni selanjutnya. Assalamualaikum. Mbak, tolong bersihin kamar dong. Mbak, tolong masakin sayur asem. Mbak, ke pasar beliin roti. Mbak, tolong singkain bajuku dong.